sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo sahabat ya Minyanto channel di mana saja berada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya di Minyanto channel. Baik sahabat, pada video kali ini kita menampilkan salah satu proses pengeboran. Nah, bukan pengeboran minyak sahabat, tapi adalah pengeboran air bawah tanah ya. Tentunya pengeboran ini sudah sering kita dengar dan sudah sering kita lihat ya sahabat. Namun pada video kali ini saya akan menampilkan satu proses pengeboran air bawah tanah ya. Tentunya untuk bakal dipakai untuk sumur bor ya. Kali ini kita lihat ada satu pemandangan yang unik nih sahabat nih ya, yakni adalah berupa peralatannya ya, peralatannya yang dipergunakan untuk mengebor ya air bawah tanah ya. Kita lihat sahabat, wah, kita lihat sepertinya peralatannya sudah cukup canggih sahabat ya, sudah semi modern ya. Jadi tidak banyak menggunakan tenaga kerja, jadi cukup 2 orang saja ya, dengan mengontrol minyak, mengontrol air ya, dan mungkin mengontrol gas ya. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan tenaga kerja karena pengeboran ini dikerjakan oleh mesin sahabat. Kita lihat sahabat ya, bagaimana mesin-mesin yang bekerja memutar satu mata bor ya, yang tentunya biasanya kalau mata bor itu ada semacam mata intan ya di bawahnya. Kemudian bor ini diputar secara ya terus menerus dengan menggunakan mesin yang telah dimodifikasi, sehingga mata bor ini beserta dengan pipa bisa berputar mengarah ke jarum jam berputar, dan tentunya sedikit demi sedikit akan menggali ya kedalaman tanah tadi ya. Kita lihat sahabat, itu kita lihat semacam ada tenaga kerja ya, sedang bekerja mengontrol keberadaan minyak mesinnya. Di sini ada dipergunakan alat ini ya, semacam tiang yang ditegakkan dengan 4 kaki ya. Tentunya ini akan dijadikan semacam katrol ya, alat katrol ataupun ialah katrol untuk menaik turunkannya benda ya, seperti pipa ya, ataupun selang yang berisi dengan air. Karena saya lihat proses pengerjaannya adalah di saat pompa pisau ataupun mata bor berputar, kemudian dimasukkan di atasnya air ya. Jadi air mata bor berputar, air jatuh, dan air ini disedot dengan satu peralatan mesin juga ya, dengan pompa air. Tentunya telah dimodifikasi juga dengan menggunakan genset ya. Jadi ada 2 genset di sini, satu genset untuk memutar mata bor, kemudian satu lagi genset untuk mengisap air. Jadi air tadi yang berada di satu kubangan tetap diputar, diisap, dan dijatuhkan lagi, dan jatuh lagi satu kubangan, dan dari kubangan tadi diisap lagi. Jadi berputar terus, siklusnya berputar sehingga air tidak habis ya. Jadi di saat memutar bor tadi, jadi di situ juga air masuk. Jadi pengeboran dibantu dengan tendangan air dari atas ya. Lihat sahabat, nanti kita lihat bagaimana proses pengeluaran air dari
pipa ya, atau dari piala dari pipa yang ada mata bornya. Lihat, nah ini satu mesin yang berfungsi untuk menyedot ya sahabat ya. Ini untuk menyedot air yang dari kubangan ya, dari kubangan kemudian dinaikkan ke atas. Di atas itu pakai pipa ya, kemudian dimasukkan ke ujung pipa atau yang mungkin yang ini ya, bolong ya, sehingga bisa dimasukkan air, dan situ sambil memutar pipa tadi yang ada mata bornya, kemudian di situ memutar, di situ air jalan. Jadi berbarengan ya, mata berputar, air masuk. Jadi di situ ada satu proses pengerjaan yang satu arah ya, satu jalan. Jadi lama kelamaan tentunya pengeboran tadi pasti akan mendapatkan hasil kedalaman ya sahabat. Nah ini adalah mesin yang pertama ya, yang khusus mengisap air, dinaikkan ke atasnya di atas, dan di atas itu ada pipa ya, pipa yang menyambung ke mata bor, sehingga di situ ada bisa dimasukkan ruangan, ada semacam lubang panjangnya yang bisa dialirkan air. Tentunya ini pipa yang bukan pipa padu ya, pipa bolong seperti pipa air lainnya ya. Namun ini dia seperti ini, adalah pipa-pipa yang bakal dimasukkan nanti di dalam tanah ya. Kita lihat nanti bagaimana, apakah pipa itu masuk semua atau tidak ya, kita tidak tahu karena proses pengerjaan ini memakan waktu ya sahabat ya. Yang jelas kita sudah tahulah bagaimana proses jalannya pengeboran air bawah tanah ini ya, tentu sahabat ya. Yang pertama dengan menggunakan satu mesin pengisap air ya, yang dinaikkan ke atas pipa pengeboran dan jatuh ke bawah sambil memutar mata bor, dan situlah terjadi proses pengurukan pasir ya di bawah tanah, dan kemudian pasti makin lama makin dalam ya sahabat. Nah ini adalah penyangga ya, penyangga yang terbuat dari besi. Nah itu dia sudah dipadukan kepada besi-besi berikutnya sehingga kokoh kelihatan sahabat ya. Nah ini mesinnya satu ya sahabat. Ini untuk mengisap saja, mengisap air ya yang jatuh dari kubangan. Nah, itu dia diisap dan dinaikkan ke atas. Air di atas turun ke bawah sambil jatuh ke arah mata bor ya. Di situ proses pemboran terjadi, dan ada juga jatuhnya air dari atas, sehingga proses pemboran berjalan dengan sendirinya sahabat. Nanti kita lihat bagaimana berputarnya mesin ini ya, mesin bor saya, mata bor tadi ya, pipa dengan mata bornya. Nah di sini kalau saya bilang sudah termasuk semi modern ya, karena tidak banyak menggunakan tenaga kerja, cukup 2 orang saja di saat proses pengeboran. Lihat ya sahabat, yang satu memandang memonitor mesin pemutar apa ya, nah itu dia, lihat mesinnya sudah dimodifikasi seperti itu sehingga memutar terus seperti arah jarum jam. Jadi di sini hanya 2 orang saja, satu mengontrol minyak, satu mengontrol proses pengeboran. Lihat itu sahabat ya, keluar airnya di bawah itu ya, tersembur dia karena ada dorongan dari atas yang berasal dari mesin ini ya, mesin pengisap. Nah, ini dia ya, pengisap air ya. Di sini ada 2 mesinnya, satu mesin penggerak mata bor ya, pipa disertai dengan mata bor, kemudian satu lagi mesin untuk pengisap air. Semuanya harus berjalan satu irama ya, sehingga proses pengeboran bisa berjalan dengan lancar dan efisien ya, tidak banyak memakai tenaga kerja sahabat ya. Ini deh kira-kira penyangganya setingginya. Kalau pipa biasanya tingginya panjangnya 6 meter ya, mungkin penyangga ini lebih 6 meter ataupun
setinggi 8 meter, sehingga nantinya jikalau mengganti pipa berikutnya bisa teratasi ya dengan menggunakan katrol. Lihat sahabat ya, ini kita lihat satu mesin satu lagi sahabat. Nah ini dia, ini mesin sudah dimodifikasi ya. Nah mesin diesel juga kemudian dimodifikasi, memutar dia. Kemudian ada semacam alat ini ya, semacam alat yang dipergunakan truk ini ya. Ada gigi tariknya ya, ada gigi tariknya, itu bisa di setel kecepatan dari mesin pembuat lubang ya, mesin bor tadi ya. Ya lihat sahabat, kita mutar lagi bagaimana cara kerja mesin bor ini ya. Kita lihat memang sederhana dan kelihatannya simpel ya, tidak ruwet, hanya dua mesin, satu mengisap air yang diarahkan ke atas pipa ujung ya, kemudian air tersebut jatuh ke bawah beserta dengan perputaran mata bor di bawah ya. Lihat ini dia, ini engselnya ya, diputar terus, jadi dimodifikasi seperti ban mobil ya, ban truk, pakai semacam apa itu namanya itu, gerdang ya, gerdang. Jadi di sini sungguh efisien ya, sungguh takjub ya kita melihat bagaimana orang bisa mendesain seperti ini ya, sehingga sangat praktis ya, tidak membutuhkan tenaga kerja. Kemudian pekerjaan bisa di setel ya, kapan siapnya ya, bisa di setel. Itu tergantung dengan kondisi dari lapangannya. Kalau misalnya tanah di bawah tidak banyak batu-batu ya, udah jelas pasti cepat mendapatkan air yang bersih ya. Kemudian tidak ada kendala lain seperti ya itu tadi, air, jenis airnya ya. Kalau airnya bau lumpur atau gimana ya, titik air tadi ya, titik untuk mengambil air tadi kalau pas tepat dia cepat dapat bersihnya sahabat ya. Nah itulah tergantung dengan nasib ya. Kalau kita nasibnya bagus, sekali dapat mata ya atau titik air sekali bor bisa dapat bagus ya sahabat. Kadang orang bisa satu atau bahkan 3 tempat ya baru dapat titik air bersih ya. Nah tapi jika menggunakan alat seperti ini ya, kita tidak jadi masalah ya, karena yang bekerja mesin sahabat ya. Lihat itu sahabat, berputar terus ya. Bayangkan kalau manusia udah berapa kali ganti orang dia untuk memutarkan apa tadi ya, mata bor tadi ya sahabat. Ya sahabat, mungkin sahabat ada yang baru melihat channel ini dan merasa belum pernah subscribe di channel ini, silakan sahabat ya, silakan bantu subscribe ya. Dan jikalau video ini bermanfaat untuk dibagikan kepada teman-teman sahabat, silakan sahabat di share ya, kemudian like ya, dan komen ya, tentunya komen-komen yang menarik sahabat ya. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar supaya nantinya sahabat tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini sahabat ya. Ya ini adalah satu proses pengeboran air bawah tanah ya, tentunya ini ya sudah mulai mendekat finishing karena di sini sang operator sudah melihat kondisi air ya, berpasir atau tidak, kemudian terasa dingin apa tidak, nampak jelas dari pegangan tuh nampak dia air tuh kondisinya bagaimana ya. Jadi mungkin di sini sudah mulai ketemu ya air, jenis airnya ya, mereka sudah melihat mencoba-coba dipegang air tadi ya. Nah, itu dia ada lumpurnya atau ada pasirnya kan. Kemudian di sini mereka sudah melakukan satu
proses pengeboran ya. Mungkin tahap berikutnya akan disambung lagi, ini tergantung dengan manajernya ya. Kalau manajernya datang dilihat kondisi seperti ini mau disambung ke pipa berikutnya, ini pipa-pipanya akan dimasukkan ya. Kalau kurang akan dimasukkan ya, kalau kurang dalam mungkin akan disambung dengan pipa berikutnya dan terus diputar agar supaya mendapatkan air yang jernih ya. Karena di sini air ini akan dipergunakan untuk kebutuhan masjid ya. Lihat sahabat ya, itu ada satu petugas operator sedang melihat kondisi air ya, pegang-pegangnya air yang keluar tadi, kemudian dirasa-rasai dan mungkin ada semacam pasir ataupun lumpur sahabat. Oke sahabat,